Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu ala nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Konco Web TV Wonosobo yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dengan lebarnya, sedangkan pintu neraka ditutup. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada seluruh hambanya untuk masuk surga dengan beribadah dan melakukan segala amalan-amalannya pada bulan Ramadan. Kali ini, bersama Web TV Wonosobo, kita akan berbagi cerita tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya karena lama tidak memiliki anak. Kemudian beliau berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, maka Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Dengan penuh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan yang sangat jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail tiba di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadikan kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tempat itu sangat gersang. Tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar pun berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah kembali. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 111. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. "Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu
dengan seekor sembelihan yang besar. Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban dengan domba tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya, diperintahkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, hari raya haji. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bangunan sebagai kiblat beribadah bagi umat Islam saat itu. Mulailah keduanya, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat di mana berpijaknya kaki Nabi Ibrahim untuk mengamati pembangunan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku' dan yang sujud. Itulah beberapa sekelumit kisah singkat dari Nabi Ismail alaihissalam. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Ismail ini? Bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam selalu percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail tidak mau mendengar bisikan was-was dari setan. Pada saat peristiwa akan dilakukannya penyembelihan, dia digoda oleh setan, oleh iblis untuk menolaknya. Tapi Nabi Ismail tetap tidak mau mendengar bisikan dari setan. Dan juga ada satu hikmah yang baik. Ayah yang baik selalu memperhatikan kondisi anak-anaknya dan memberi nasihat. Nabi Ibrahim pada saat menerima wahyu oleh Allah disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh santun, dengan penuh kasih sayang. Walaupun kemudian Nabi Ismail mengiyakan dengan ketulusan hati, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan dalam kisah Nabi Ismail ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa berjumpa kembali dalam kisah atau cerita-cerita Islami yang lain pada sesi yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.